Selamat datang lagi di The Deep Dive. Oke, kali ini kita mau bedah sesuatu yang lumayan unik nih. Analisis bisnis konveksi tas lokal. Sumber kita ini bilangnya sih analisis ngasal tapi serius. Hehehe. Tapi prediksinya lumayan tajam. Katanya sektor ini bisa jadi tambang emas di 2026 nanti. Menarik kan? Iya, menarik banget. Apalagi kalau kita lihat ke belakang ya. Betul. Kita kan tahu ya, dulu itu perang harga sama produk impor China itu udah kayak makanan sehari-hari lah buat pemain lokal. Banget. Susah banget saingannya kalau cuma adu murah. Tapi, nah, analisis ini bilang landscape-nya tuh udah geser banget sekarang. Jadi, misi kita bareng Anda hari ini ya buat ngertiin pergeseran itu. Sekalian lihat potensi gedenya buat pemain lokal di 2026. Sip, siap kita bedah. Oke, langsung aja deh. Emang perubahan mendasar apa sih yang lagi terjadi di dunia pertasan ini? Gini, perubahan paling dasarnya itu transisi dari apa yang sumber kita sebut era pasar pagi ke era TikTok Shop 2026. Istilahnya gitu ya. Era pasar pagi, maksudnya gimana tuh? Jadi, dulu itu fokusnya kan nekan HPP, harga pokok penjualan. Pokoknya harus semurah mungkin, sasarannya pasar massal, desain, ya gitu deh. Seringnya niru yang lagi laku, terus ancamannya ya impor murah itu tadi. Oke, kebayang. Terus era TikTok Shop 2026 ini bedanya apa? Nah, kalau era 2026 ini, fokusnya tuh geser total. Lebih ke arah desain unik, personalisasi yang dalam, kualitasnya dijaga, sama targeting niche pasar yang spesifik banget. Udah nggak main masa lagi. Oh, jadi intinya bukan lagi siapa paling murah gitu ya, tapi lebih ke siapa yang paling kreatif, paling cepet nanggepin maunya pasar yang spesifik itu. Tepat, pas banget. Makanya tantangannya sekarang bukan lagi soal neken harga, tapi justru takut kehabisan ide kreatif atau malah telat respon tren-tren kecil yang cepat banget muncul di medsos itu. Wah, kebalik ya berarti? Iya, peluangnya malah jadi gede buat jadi mitra produksi brand-brand lokal baru yang sekarang kan banyak banget tuh muncul. Jadi intinya, pergeseran dari sekedar efisiensi produksi jadi lebih ke kecepatan berkreasi sama memahami pasar. Ini penting banget buat Anda catat nih. Menarik banget pergeserannya. Nah, terus bentuk konkret peluangnya di 2026 nanti kayak gimana nih kalau menurut analisis ini? Coba kita lihat tren-tren kuncinya deh. Oke, ada beberapa tren yang kuat nih. Pertama itu gabungan antara modular sama identitas lewat bordir. Coba bayangin deh, satu tas tapi bisa ganti-ganti gaya. Gimana tuh maksudnya? Ya, karena komponennya bisa dibongkar pasang. Tali, kantong, panel depannya mungkin. Jadi lebih fleksibel gitu. Ini katanya sih didorong sama keinginan konsumen buat tampil unik, plus kata WGSN gitu, lembaga tren global, ada kesadaran juga buat ngurangin limbah. Oh, jadi satu tas bisa buat banyak fungsi atau gaya gitu ya? Keren juga peluangnya berarti. Jelas, Anda bisa jual komponennya terpisah. Itu kan bisa bikin orang beli lagi, beli lagi. Nah, di sisi lain, orang sekarang tuh beli identitas juga. Disinilah bordir custom main. Bordir custom, kayak gimana tuh? Ya, misalnya logo komunitas, BEM kampus, atau inisial nama aja gitu. Ini jadi pembeda kuat yang susah banget ditiru sama produk impor massal. Udah ada contohnya kok di Jogja. Ada produsen lokal yang layanin brand kecil sampai organisasi mahasiswa. Bordirannya presisi. Jadi emang ngasih nilai lebih lewat sentuhan personal yang dalam ya. Sesuatu yang produksi massal nggak bisa kejar. Bener-bener ngejawab keinginan konsumen zaman sekarang yang pengen produknya tuh gue banget. Relevan banget nih buat Anda perhatiin kan. Lanjut, tren berikutnya apa? Berikutnya, ada sinergi antara tren tekstur sama smart spender. Kayaknya nih, kita udah mulai jenuh sama layar digital yang licin mulu. Jadi ada kangen gitu sama pengalaman megang sesuatu yang bertekstur. Oh gitu ya, jadi bahan jadi penting banget. Iya, bahan yang teksturnya unik. Kayak corduroy yang garis-garis itu, kanvas lap yang permukaan yang gak rata, bukle yang keriting, atau bahkan bahan daur ulang. Itu jadi nilai jual utama. Contohnya gimana tuh? Di analisis ini dikasih contoh, tote bag dari corduroy itu harganya bisa 2 kali lipat dari kanvas biasa. Padahal ongkos jahitnya mirip-mirip aja. Nah, ini nyambung sama konsumen yang makin pinter, si smart spender ini. Smart spender, maksudnya? Mereka udah capek sama fast fashion yang gampang rusak. Jadi mulai ngitung value atau istilahnya cost per wear. Mikirnya gini, mending beli tas 50.000 tapi awet setahun, daripada tas 35.000 tapi 3 bulan udah jebol.
gitu kan? Iya, masuk akal banget. Berarti ini fokus ke kualitas jahitan jadi penting banget ya. Yang rapi, kuat, simetris gitu. Itu bisa jadi janji utama yang bisa Anda tawarin dong. Persis, standarnya bisa jadi kualitas pabrikan, tapi harga teman mahasiswa. Hei, Mantap. Nah, tadi kayaknya ada satu tren lagi yang cukup nonjol ya. betul. Yang terakhir ini, Gorpcore turun gunung. Ini fenomena gaya outdoor tapi dipakai di kota. Oh, yang gaya naik gunung tapi buat ngopi di kafe itu ya? Hahaha. Nah, iya, kayak gitu. Jadi konsumen nyari fungsi tas gunung yang tahan banting, kantongnya banyak, anti air dikit lah, tapi desainnya tetap keren buat jalan-jalan di kota. Lihat aja penjualan The North Face atau Patagonia, kan naik banget di anak muda kota. Terus peluangnya buat konveksi lokal apa dong? Ya bikin tas dengan detil khas outdoor itu. Tali webbing yang kuat, bakel yang kokoh, kantong jaring, bahan water resistant. Tapi gayanya tetap urban. Pasar ini tuh udah buktiin, mereka rela bayar lebih buat fungsi, daya tahan, sama gaya. Oke. Nah, pertanyaannya nih, kenapa semua tren ini, modular, identitas, tekstur, kualitas, Gorpcore, kok malah jadi angin segar buat pemain lokal? Bukannya impor juga bisa niru? Nah, disinilah keunggulan pemain lokal justru. Pertama, soal kecepatan. Mereka bisa cepat banget respons tren niche yang tiba-tiba viral di medsos. Pabrik gede kan birokrasinya panjang. Benar juga. Kedua, fleksibilitas buat custom order kecil. Bayangin aja, ada komunitas sepeda mau bikin tas, 2 lusin aja desain khusus. Konveksi lokal bisa banget layanin itu. Kalau impor kan minimal ordernya gede. Iya, pasti ada minimum order ya kalau impor. Ketiga, pemahaman konteks lokal. Misalnya, mau bikin desain tote bag pakai jokes atau referensi yang cuma dimengerti orang sini. Pemain lokal pasti lebih dapat feel-nya. Ini kelincahan yang susah dikejar impor skala besar. Kedekatan sama pasar dan kecepatan adaptasi itu kunci menangnya mereka. Oke. Jadi clear banget nih. Mari kita coba rangkum ya deep dive kita kali ini. Jadi, analisis ngasal tapi serius ini nunjukin kalau bisnis konveksi tas lokal itu sama sekali nggak basi. Malah lagi transformasi gede-gedean. Betul. Lagi seru-serunya malah. Kunci sukses buat 2026 nanti itu bukan lagi soal perang harga murah-murahan, tapi lebih ke kreativitas, kecepatan adaptasi, kemampuan personalisasi tadi, sama kualitas yang bisa diandelin. Pemenangnya bukan pabrik paling gede, tapi konveksi yang paling cerdas dan lincah nanggepin pasar. Ya kayak Anda mungkin. Dan kalau ditarik lebih luas lagi ya, ini tuh bukan cuma soal tas aja sebenarnya. Fenomena ini kayak cerminan pergeseran konsumen yang lebih gede. Orang makin nyari produk yang lebih personal, lebih berkualitas, yang nunjukin identitas mereka, dan seringnya ada sentuhan lokal yang otentik. Wah, benar banget. Ini pola yang kemungkinan besar bakal Anda lihat juga di banyak sektor bisnis lokal lainnya. Jadi, pelajarannya bisa diterapin kemana-mana. Nah, itu dia intisarinya. Ini jadi ngebawa kita ke satu pemikiran penutup nih buat Anda renungin di rumah. Kalau kita lihat pergeseran dari sekedar harga murah, jadi ke nilai tambah yang unik dan personal di industri tas ini, kira-kira area bisnis lokal lain mana lagi ya yang menurut Anda lagi atau bakal ngalamin transformasi serupa? Pertanyaan bagus tuh. Sesuatu buat Anda pikirin lebih dalam. Oke deh, sampai sini dulu deep dive kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.